warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini nama saya Syaula Devati dan Saya Nafri Agustini. di sini kami akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Yang dimana pertama kami akan membahas pengertian, unsur, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Berikut videonya. Baik, di sini kami diberikan tugas oleh Ibu Santina SPD selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Banyasin 1. Semoga dengan video pembelajaran ini kita dapat mengerti apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan, unsur dan sistematika surat lamaran pekerjaan, dan kebahasaannya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Secara umum, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh individu ditujukan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas, tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Papua Barat 28 Agustus 2015. 2. Lampiran dan hal. Hal atau perihal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat. Adapun lampiran merupakan penjelas atau sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya, lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Maka contohnya sebagai berikut. Lampiran 4 lembar, hal pemberitahuan. Ketiga, alamat surat yang akan dituju. Pada bagian alamat penulisan surat, buatlah nama dan alamat perusahaan. Hindari beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak dan ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya seperti ini. 4. Salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran kerja diawali kata dengan hormat dan pernyataan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, koma. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membaca tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Yang keenam, isi. Di dalam isi dan surat lamaran pekerjaan terdapat identitas, maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Yang pertama, kita akan membahas identitas. Identitas yaitu berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan tambahan lain sesuai keperluan. Kedua, maksud dan tujuan. Di dalam maksud dan tujuan ini dimuat maksud, tujuan, alasan dengan dikirimnya surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir adalah menyampaikan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contohnya seperti ini. 7. Penutup. Bagian penutup pada surat lamaran kerja harus menunjukkan bagaimana antusiasme pelamar kepada perusahaan yang dilamar. Contohnya, demikian surat lamaran kerja ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari PT Lima Jaya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. 8 adalah salam penutup. Salam penutup sangat penting untuk dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Bagian ini menggambarkan bagaimana sikap sopan pelamar. Contoh, hormat saya. Dan kesembilan, tanda tangan. Bagian tanda tangan terletak pada pojok kanan bawah surat lamaran setelah salam penutup atau hormat saya. Kolom ini juga dilengkapi dengan nama lengkap pelamar. Contohnya seperti ini. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan.
1. Menggunakan format surat yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya, surat ini dibuat oleh seseorang yang sedang melamar suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Yang kedua, menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, jika ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contohnya, menggunakan kata ijazah bukan ijazah. Terus, menggunakan kata praktik bukan praktek. Begitu teman-teman. 3. Menggunakan formal dan sopan. Kalimat yang ditulis pada surat lamaran kerja tidak boleh bersifat merendahkan dirimu sendiri sebagai pelamar kerja. Apabila informasi lowongan kerja itu bersumber dari media massa, maka pelamar juga boleh menuliskan atau mencantumkan sumber tersebut di awal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengajukan diri untuk mengisi lowongan kerja tersebut. 4. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan juga harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan. Unsur kebahasaan yang kelima, yaitu isi surat harus tersampaikan. Telah disinggung sebelumnya bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas. Dalam isi surat disebutkan deskripsi diri, riwayat pendidikan, apa pekerjaan yang dilamar, dan seterusnya. Kata-katanya jangan bertele-tele, agar maksud yang disampaikan bisa diterima dengan mudah dan jelas. Di sisi lain, bagian ini menjadi penting karena menjadi poin untuk meyakinkan bahwa bidang ataupun posisi itu sudah dengan kemampuan maupun pengalaman si pelamar. 6. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat yang ditulis bisa berisi harapan dan permohonan. Tujuannya agar kamu dapat bisa diterima di posisi dan perusahaan tersebut. Dengan demikian, artinya si pelamar sudah menunjukkan keantusiasan pada perusahaan yang ia lamar. 7. Perhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Memperhatikan susunan penulisan yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya, terkait penulisan tempat dibuatnya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain-lain. Sementara penggunaan ejaan pada surat lamaran kerja perlu diperhatikan mulai dari tanda koma, titik, dan titik 2. Nah, jadi ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Sekian video dari kelompok kami, semoga materinya dapat dipahami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.